Dalam buku Sang Pemimpi, Andrea Hirata pernah menulis seperti ini. Bermimpilah dan yakinlah, maka Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu dan akan menghadirkannya di alam nyata tepat pada saat engkau membutuhkannya. Di tahun 2008 saat saya memutuskan resign dari pekerjaan lama dari seorang karyawan pabrik menjadi seorang sales, karena saya merasa waktu itu sudah hampir berkarya 8 tahun tapi tidak ada perkembangan yang sangat berarti baik finansial maupun karir dalam hidup saya. Dan maka waktu itu saya memutuskan untuk resign menjadi seorang sales. Tidak terbayangkan memang sebelumnya waktu saya sekolah dulu gitu ya, saya akan menjadi seorang sales alat berat yang bernama forklift. Karena memang secara background saya adalah pendidikan dari Sukabumi, dari STM. Kemudian pada saat kuliah di tahun 2005 saya mengambil jurusan teknik mesin. Tetapi justru melalui profesi sebagai seorang sales inilah yang telah berhasil membawa kepada kehidupan saya menjadi lebih baik dan mampu meraih mimpi-mimpi menjadi nyata. Panggilan ingin menjadi seorang sales adalah murni dalam hati. Waktu itu terdorong ingin merubah nasib, ingin merubah masa depan, ingin merubah keadaan. Bukan sebagai korban keterpaksaan, bukan pula sebagai suatu keputusasaan dan kepasrahan menerima takdir karena susah mencari pekerjaan. Tetapi benar-benar saya ingin menjadi sales adalah dorongan dari hati. Hasil daripada inspirasi dari beberapa buku yang saya baca, ternyata saya mengambil kesimpulan waktu itu bahwa menjadi salesman merupakan satu-satunya cara yang terbaik, cara yang paling tepat dan halal untuk mewujudkan sebuah mimpi, keinginan meraih finansial dan karir lebih cepat dibanding profesi yang lain. Maka inilah saatnya saya menjadi seorang sales. Yang mengupload beberapa videonya di YouTube dan gitar hanya sebagai memainkan gitar, dan saya akan tahu kasus ini dan passion diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya selalu melimpah, karirnya tetap melejit dan selalu strong dan kuat dalam menghadapi segala cobaan hidup. Saya Usman Effendi, saya adalah founder dan CEO PT Kaizen Global Indonesia, seorang sales trainer, public speaker dan trainer serta instruktur, ahli K3 Certified Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Channel ini saya gunakan untuk berbagi inspirasi, berbagi tips pengembangan diri tentang salesmanship, tentang leadership, tentang safety training, K3 dan apapun yang bermanfaat buat kehidupan, karir dan bisnis Anda. Selamat menyaksikan. Dengan keyakinan dan tekad 1000% menjadi seorang sales, bagi saya tidak membutuhkan waktu lama, cukup hanya dalam kurun waktu 3 tahun. Alhamdulillah saya sudah mampu mewujudkannya. Setiap tahun selalu tercapai target, kemudian insentif otomatis selalu mengalir dan mendapatkan tiap bulan, dan pelan-pelan finansial saya merangkak naik.
lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian mimpi-mimpi dan keinginan pun mulai berdatangan dan mudah untuk diraih. Dan akhirnya tawaran promosi untuk menjadi seorang leader pun datang dari manajemen. Tapi saat itu saya menolak dengan halus karena saya memang memiliki mimpi yang lain, yaitu menjadi seorang pembicara. Saat melakukan pekerjaan sebagai salesman, saya menikmatinya begitu enjoy ya, begitu nikmat dan begitu tenang. Walaupun memang kata sebagian orang bahwa sales itu adalah selalu ditekan gitu ya untuk mencapai target. Tapi bagi saya ini menyenangkan. Bagi saya ini tantangan menjadi hal yang menyenangkan dibanding dengan pekerjaan yang sebelumnya 8 tahun yang hanya monoton gitu-gitu aja. Dan prosesnya saya usahakan setiap tahun untuk mencapai target gitu ya. Tiap bulan bahkan setiap hari saya melakukan aktivitas yang terukur dan terstruktur sebagaimana seorang sales alat berat. Dan yang paling penting waktu itu adalah saya bersyukur ya, sudah bekerja dengan passion saya, sudah bekerja dengan keinginan saya, di mana merubah sesuatu, mencintai pekerjaan yang akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan tidak lupa saya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang saya dapatkan. Kemudian saya juga bisa membantu orang-orang yang berada di sekeliling saya. Kemudian seiring berjalannya waktu di tahun 2019, tepatnya hampir 10 tahun saya berkiprah sebagai seorang sales alat berat di salah satu perusahaan otomotif terbesar di Indonesia. Saya memutuskan untuk fokus sebagai pengusaha training, sebagai pebisnis training dan trainer profesional. Walaupun memang sejak tahun 2015 saya sudah mencoba nyambi sebagai trainer amatir. Jadi selain Senin sampai Jumat saya sebagai sales ketemu dengan klien, Sabtu Minggu biasanya saya mengisi training kalau ada beberapa customer yang meminta untuk memberikan training. Saya bukan tidak cinta menjadi seorang penjual, toh walaupun demikian profesi saya tetap menjadi seorang penjual ya, penjual bisnis training saya gitu ya. Tapi saya mempunyai cita-cita lain, yaitu ingin membagikan pengalaman saya yang hampir 10 tahun kepada teman-teman di luar sana yang mungkin banyak sekali kesulitan dalam menjual. Bahkan bisa aja ada yang merasa dalam hidup sebagai salesman adalah suatu keterpaksaan. Karena kepepet, tidak ada kerjaan lain, tidak ada yang menerima, melamar ke sana kemari, ya mentok terus. Mungkin hanya sampai interview, setelah itu tidak ada berita sama sekali, sehingga Anda berkata mungkin ya udahlah nggak apa-apa, jadi sales dulu, ini sebagai batu loncatan. Sehingga dengan demikian wajarlah menjadi seorang sales yang stuck jalan di tempat, atau mungkin maju tapi menggelinding. Sehingga kemajuan didefinisikan sebagai penurunan. Karena sebabnya bisa jadi tidak ada rasa kebanggaan dan ikatan emosional sebagai seorang sales. Di tahun pertama ketika saya memutuskan untuk menjadi seorang pebisnis training dan trainer profesional, saya belajar dan berguru kepada 3 guru. Yang pertama adalah Babe Jamil Azaini, kemudian Mas Indrawan Nugroho, dan Kang Hari Firmansyah. Kemudian di tahun yang sama, tahun 2019 juga saya belajar di tempat kurang lebih 4 bulan di trainer mentoring program dibantu oleh Mas Indrawan Nugroho dan Kang Hari Firmansyah dalam membuat sebuah modul pembelajaran khusus untuk para salesman alat berat. Modul ini saya buat berdasarkan pengalaman saya, expertise saya selama 10 tahun menjual alat berat, dan juga passion serta ilmu-ilmu praktis dalam menjual yang saya racik dari berbagai sumber yang tentunya yang kredibel. Kemudian juga melihat market yang belum cukup banyak gitu ya, menyentuh tentang sales di bidang alat berat. Modul itu kemudian saya berikan judul Consultative Approach, 4 cara cepat menjual alat berat. Walaupun judulnya untuk sales alat berat, sebenarnya ilmu menjual itu universal. Jadi siapa saja dan sales apa saja bisa
menggunakan ilmu praktis ini. Beruntung bagi teman-teman yang sudah singgah di channel saya ini, karena dalam beberapa episode ke depan saya akan coba kupas tuntas pengalaman saya dalam hal menjual alat berat. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan update terakhir dari channel ini. Modul yang saya susun dibantu guru-guru saya adalah modul yang berisi tentang skill dan keterampilan menjual dari pengalaman saya dan beberapa ilmu praktis yang bisa jadi cocok untuk produk yang sedang Anda jual saat ini, ataupun juga bisa tidak cocok, tergantung dari perspektif mana sudut pandang Anda melihatnya. Karena yang namanya ilmu menjual adalah bukan ilmu pasti seperti ilmu matematika gitu ya. Namun sebelum kita mempelajari tentang keterampilan menjual, sebenarnya ada hal yang lebih penting, yang lebih krusial bagi seorang sales untuk dimiliki sebagai dasar untuk menjadi seorang sales yang berhasil. Apakah itu? Yuk kita simak video berikutnya. Dalam teori NLL, Neurological Level, teman-teman, yang dikembangkan oleh Robert Dills ya, tingkatan level terbawah adalah yang pertama lingkungan, kemudian perilaku, kemampuan atau skill atau capability, berikutnya adalah value atau belief, dan jika dihubungkan dengan modul konsultatif approach yang saya susun, yang akan saya sharingkan di beberapa episode berikutnya, ini masuk ke dalam tingkatan skill atau kemampuan. Sedangkan skill dan kapabilitas adalah tingkatan ketiga dari teori NLL. Di atasnya masih ada belief dan value, serta ada identity. Menurut teori NLL ini akan menjadi sia-sia atau menjadi kurang berpengaruh jika seorang sales, jika seorang penjual untuk meningkatkan penjualannya hanya memiliki skill saja. Karena ada hal yang lebih penting dua tingkat di atasnya, yaitu value atau keyakinan dan identitas. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita menjadi seorang sales sampai saat ini, sampai detik ini, atau ingin menjadi seorang penjual, apakah Anda yakin bahwa menjadi seorang sales ini menjadi sebuah jembatan Anda meraih mimpi-mimpi Anda, jembatan Anda mendapatkan finansial yang diharapkan lebih daripada sebelumnya, atau jembatan Anda menjadi seorang mencapai karir yang lebih bagus di sebuah perusahaan? Kalau misalnya Anda masih belum yakin, maka apapun skill yang Anda pelajari kurang berpengaruh, karena harus memiliki keyakinan ini. Ada dua hal modal awal dari seorang sales jika Anda ingin berhasil. Yang pertama adalah keyakinan atau value diri, dan yang kedua adalah kebanggaan. Jim Ketchum pernah menulis dalam buku Relationship Selling mengatakan bahwa motivation itu terdiri dari dua kata, motif dan action. Dan motivasi itu tidak didatangkan oleh orang lain kepada kita, tetapi motivation itu adalah dihadirkan, ditemukan oleh seseorang di dalam dirinya sendiri. Jadi bila seseorang ingin termotivasi untuk melakukan sesuatu, maka orang itu harus mampu menemukan sebuah value, sebuah nilai dari tindakan yang akan dilakukan. Value inilah yang akan mendorong, yang akan memberikan kekuatan besar, yang akan memberikan kekuatan yang luar biasa, sehingga orang itu mampu melakukan pekerjaannya dengan memiliki motivasi yang tinggi, termasuk Anda adalah seorang sales. Nah, untuk itulah seorang sales harus memiliki makna atau nilai atau value dalam menjalaninya sebagai pekerjaan salesman, sebagai pekerjaan menjual. Barulah ia akan dipastikan sebagai seorang sales yang berhasil. Contoh dari keyakinan itu adalah jika seorang salesman berhasil bukan hanya membantu perusahaan itu menaikkan omset, tetapi juga karyawan-karyawannya dan pelanggan-pelanggannya, termasuk juga membantu keluarganya memberikan nafkah yang lebih, memberikan nafkah secara berkecukupan, bahkan mungkin membantu dirinya sendiri dalam hal meraih finansial dan karir di perusahaan itu.
Kenapa penting memiliki sebuah keyakinan bagi seorang sales? Supaya ketika sales menawarkan barang atau jasanya kepada pelanggan, kemudian mengalami penolakan, mengalami berbagai tantangan dan hambatan, tidak mudah menyerah. Itulah keyakinan dari seorang sales. Sekarang bagaimana caranya menemukan value diri dari seorang salesman? Akan saya bahas di video selanjutnya. Saya Usman Effendi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses mulia.